Baik, saya di sini bersama Bapak Alex. Bapak Alex ini punya kebun kakao di sini. Ya, langsung kita tanya aja. Bapak Alex, kira-kira berapa luas lahan kakao yang Bapak Alex punya di sini? Jadi untuk yang menghasilkan itu sendiri itu kira-kira ada 1 hektar lebih, dan ada beberapa lahan yang belum ada penghasilan, seperti baru mungkin ditanam dan lain sebagainya. Terus kira-kira dalam 1 hektar itu ada berapa pohon yang bisa ditanam di situ? Nah, kalau untuk 1 hektar itu saya nggak lihat berapa tanaman yang ditanam dalamnya, tapi saya ngelihat saya tanam itu sesuai dengan jarak itu 3 kali, sesuai kebutuhannya itu saya kasih jarak itu 3x3. Dulu tuh kebun kakao ini Pak, kalau pengendalian hamanya gimana itu? Kalau untuk pengendalian hama itu sendiri, kan ini di tengah hutan gitu, jadi ada banyak hama yang mengganggu pohon kakao ini, seperti ada tupai, kadang ada monyetnya juga, ada juga ulat-ulat. Nah, kalau untuk ulat itu sendiri, saya menggunakan racun apa ya namanya ya, Peradan, sejenis peradan gitu ya Pak. Pokoknya untuk hama seperti itu, karena saya juga nggak sekolah kan, jadi nggak tahu namanya yang begitu. Terus kalau untuk misalkan tupai itu saya menggunakan jerat sangkar gitu, yang untuk jerat sangkar gitu ya, dimasukin umpan di dalamnya, terus tupainya bakal masuk. Kalau untuk monyet sendiri itu biasa dibikin orang-orangan sih untuk pengendaliannya. Boneka orang-orangan. Terus ini hasil pemanenan kakao itu Bapak jual kemana-mana aja Pak? Kalau untuk di sini kan, di sini kebanyakan kami petani itu petani lokal ini, kami punya satu komunitas UMKM. Jadi pada saat kami panen, hasilnya bakal diambil oleh orang yang bertugas untuk mengambil itu. Jadi hasilnya bisa kami gunakan untuk kegiatan selanjutnya yang dibutuhkan. Misalkan UMKM kami ini tentang kami mengambil kakao. Jadi gimana kakao ini bisa menghasilkan seperti bahan olahan yang kami buat sendiri gitu. Jadi untuk hasilnya sendiri bakal kami jual ke orang yang memang minat untuk itu. Apakah hasil yang digunakan itu digunakan juga untuk pengembangan kebun begitu Pak? Kalau untuk itu kita ada petani-petani yang baru. Jadi kita untuk hasil semayan yang kita buat itu, kita ajarkan kepada mereka gimana caranya supaya petani itu nggak dipandang sebelah mata, seperti itu. Jadi untuk pelatihan dan juga pengembangan yang kami lakukan kebanyakan untuk petani-petani yang baru. Masalah ini Pak, kayaknya ini sudah mulai menua ya. Iya. Kalau ini makin tua begini, apakah dia akan tetap menghasilkan buah atau bagaimana, ditompak ulang, ditumbuhkan ulang lagi kah, atau bagaimana itu Pak? Nah, kalau untuk ini yang sudah rapuh gini, terus waktu yang dibutuhkan setiap kali panen itu kira-kira membutuhkan berapa waktu Pak?
kalau untuk panen sendiri kita di kebun ini kadang 2 minggu sampai 1 bulan, karena buah itu nggak nentu pada saat panen. Kadang pohonnya itu tidak berbuah atau ada yang kena hama, penyakit dan lain sebagainya, itu nggak diambil. Tergantung cuaca juga Pak. Ya, tergantung cuaca juga. Terus itu kira-kira dalam 1 hektar tuh pemanennya kira-kira dapat penghasilan panennya berapa kiloan gitu Pak dalam 1 hektar? Kalau untuk di kebun saya sendiri itu saya sendiri yang panen di sini, panen dan rawat itu saya rawat sendiri. Itu saya mendapatkan hasil bersih dari ini sekitar 30 sampai 50 kilo dalam sebulan. Itu tergantung lagi. Iya. Tapi meratanya sudah itu Pak ya. 30 sampai 50 kilo. Untuk misalkan diuangkan itu mungkin sekitar 1 jutaan lah, 1 sampai 2 jutaan lah. Oh, diuangkan. Oh, berarti 1 kilo itu berapa itu Pak kira-kira? Kalau untuk sekarang itu kisaran harga 20.000. Iya. Dalam masa pertumbuhan kakao ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kalau untuk saya, untuk bibitnya pertama kan saya semai dulu. Ya. Setelah semai itu saya tanam sekitar 2,5 tahun itu masih tanaman belum menghasilkan. Sepertinya saya juga kurang ingat, tapi setelah 2,5 tahun itu tanaman itu udah menghasilkan buah yang lumayan gitu. Kalau untuk pemupukannya sendiri juga itu menurut saya nggak terlalu ribet juga sih. Asal tanahnya subur ya gitu ya Pak. Terus dalam masa pertumbuhannya itu dari kecil itu pengendaliannya terlalu sibuk kah diurus atau gimana gitu? Kalau untuk perawatan kakao ini sendiri menurut saya tuh lumayan simpel, nggak kayak tanaman perkebunan lainnya. Karena cukup dengan pangkas-pangkas ranting-rantingnya aja tanaman ini bisa menghasilkan buah yang baik gitu. Nanti juga dibersihkan juga kebunnya Pak. Iya. Kalau untuk itu sih wajib itu untuk ngebersihin sekitaran. Karena apabila tanahnya banyak kayak gulma begitu, dia bakal mengambil unsur hara dari dalam tanah itu. Dia bakal mencuri dari situ. Jadi untuk kakaonya sendiri kurang dapat nutrisi dari dalam tanah. Terus kalau misalnya nih ada di tengah-tengah perkebunan tuh ada pokok pisang segala pohon durian atau mangga gitu, itu tidak terganggu kah Pak atau bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ini ada pohon mangga di sini. Ya. Di tengah-tengah ini itu kalau untuk saya itu sebagai tanaman penutup. Jadi itu sebagai tanaman pelindung untuk tanaman kakao ini sendiri. Jadi menurut saya, kalau saya sendiri saya tanam karena yang untuk sebagai tanaman pelindung, tapi dalam kuantitas yang dikit. Ya. Dalam jumlah yang sedikit. Terus bagaimana dengan pohon kakao yang sudah tua begini Pak? Apakah ini masih dilanjutkan peliharanya atau diganti? Karena kalau saya sih di sini rata-rata di bagian sini ini udah pada tua ininya, karena ini di bagian pinggir dari kebun saya, jadi saya tuh kurang untuk memperhatikannya gitu. Jadi rencananya itu ini bakal ditebang dan ditanam ulang, karena ini pun udah terlihat dari batangnya ini udah rapuh banget. Ini sudah dimakan mungkin 70% dari pohon ini sudah dimakan oleh serangga seperti itu. Jadi ini harusnya saya tapi saya belum ada waktu untuk
baru gitu ya, diganti Pak. baru. Lagi banyak bibit juga. Iya. Jadi ditanam sesuai dengan standar operasional prosedur sih nanti. Biar hasil dari apa tanahnya juga bakal dibagi gitu. Apa maksudnya unsur haranya bisa terbagi rata gitu. Nah, iya. Kalau misalnya ini kan ada apa namanya? Anaknya gitu ya. Anak-anaknya gini kan. Ah. Kalau misalnya dipotong tebang gitu aja terus membiarkan anak-anaknya ini tumbuh dengan cara seperti itu tidak bisa digunakan ya, Pak? Dari yang saya baca hasil apa untuk yang begini itu tidak bisa digunakan karena kita harus menggunakan dari persemaiannya langsung. Kalau untuk rawat pun ini bakal dipotong, untuk hasil yang maksimal gitu ya, kita bisa bilang begitu. Tapi kalau ini nggak dipotong, unsur haranya bisa terbagi, jadi buahnya kurang maksimal nanti jadinya. Kalau sudah besar begini kebanyakan menyerap unsur hara gitu ya. Kalau Tapi udah susah berbuah. ini kan nggak Ya. berpenghasilan, nggak ada hasilnya dari ini. Terima kasih buat Bapak Alex sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya membuat video ini. Kiranya apa yang disampaikan Bapak Alex tadi dapat menjadi pengalaman bagi kita untuk mengembangkan perkebunan kakao selanjutnya. Kiranya kalau ada yang disampaikan dari Bapak Alex, silakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada adik ini yang sudah, siapa namanya? Pandi. Kepada Pandi yang sudah bersedia untuk melihat-lihat kebun saya. Harapan saya ke depan bahwa ini bukan sekedar cuma pendidikan, tapi bagaimana mengimplementasikannya dalam ini. Sebenarnya kalian ditugaskan itu ya untuk mengolah hasil pangan ini seperti ini gitu. Jadi gimana nanti caranya? Semoga adik bisa mengolah atau membuat satu terobosan yang bisa mengembangkan pertanian kita, pertanian dan perkebunan kita. Seperti contohnya hasil dari buah kakao ini. Terima kasih. Ya, baik. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang sempat kami diskusikan. Jika ada kekurangan, kesalahan kata, harap dimaklumin. Terima kasih.